saya akan masuk pada materi tentang oligarki. Tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dalam konteks melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu, terutama dalam konteks ekonomi politik di berbagai negara, itu menunjukkan bahwa hambatan-hambatan utama dalam proses tersebut itu terkait dengan belenggu dan batasan-batasan yang berhubungan dengan problem asymmetric power dan asymmetric wealth. Jadi ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan kemakmuran. Tapi dalam proses sejarah emansipasi dunia, maka kerap kali bahwa persoalan tentang asymmetric power dan asymmetric wealth tadi, atau ketimpangan kekuasaan dan kemakmuran, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang dikerjakan dengan serius untuk diusahakan upaya-upaya untuk melampauinya. Nah, itu sebetulnya kalau seperti diutarakan oleh Profesor Jeffrey Winters, menjadi persoalan utama dari problem oligarki. Dan sebenarnya tidak unik di Indonesia, tapi juga di berbagai tempat. Kalau kita misalnya merujuk pada pandangan dari salah seorang filsuf Perancis abad 19, Jean-Jacques Rousseau, dia juga mengutarakan bahwa dalam proses demokrasi yang berlangsung, jangan sampai bahwa orang-orang paling kaya, jangan sampai ada orang-orang yang paling kaya sehingga mereka bisa membeli suara orang-orang yang miskin. Dan jangan sampai ada orang-orang yang sangat miskin sehingga terpaksa mereka harus menjual suaranya. Nah, itu sebetulnya juga menjadi bagian dari persoalan oligarki yang saat ini kita hadapi. Kalau tadi saya utarakan bahwa problem oligarki itu bukan hanya problem yang unik di Indonesia, tapi dalam penjelasan yang akan kita diskusikan nanti, kita akan melihat bahwa ada corak-corak spesifik tertentu yang membedakan persoalan ekonomi politik oligarki di Indonesia dengan yang berlangsung di berbagai negara-negara di belahan dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam kajian ini, dalam diskusi ini, pertama tentang persoalan ekonomi politik oligarki, dan kita akan juga melihat dinamika dan riwayat dari civil society yang ada di Indonesia, entitas yang selama ini kita anggap bisa menjadi kekuatan yang membendung oligarki. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian kondisi konkretnya yang kita alami saat ini terkait dengan kekuatan masyarakat sipil. Apakah mereka juga mampu menghadang oligarki dalam kondisi sekarang? Kalau tidak, apa yang harus kita kedepankan nanti untuk membendung oligarki ke depan? Dan pada akhirnya juga nanti saya akan menjelaskan salah satu isu penting dalam dinamika politik kita yang juga semakin membuat kompleks persoalan oligarki adalah persoalan right populism yang sedang melanda Indonesia atau populisme kanan. Problem oligarki tidak bisa dilepaskan dari problem ekonomi politik Indonesia post-authoritarianism atau ekonomi politik yang ada di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto tahun 1998. Kita tahu misalnya bahwa pada awal-awal setelah jatuhnya Soeharto muncul antusiasme yang kuat di kalangan masyarakat sipil termasuk kita semua terkait dengan masa depan, keterbukaan politik, terus kemudian tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan terbuka, berdayanya masyarakat sipil, dan lain sebagainya, yang mana kemudian harapan-harapan baik tadi, itu kemudian berlangsung, kemudian terselenggara seiring dengan terjadinya perubahan pelembagaan atau institutional reform, di mana kemudian kita kemudian mengalami proses-proses perubahan-perubahan, transisi dari tatanan politik otoritarianisme menuju demokratisasi, dari sentralisme kekuasaan menuju desentralisasi, dan dari ekonomi politik yang ersatz kapitalisme, dan pada saat itu ada inisiatif institusi berbasis pada ekonomi pasar. Namun kemudian setelah perjalanan proses ekonomi politik pada awal-awal era pasca jatuhnya Soeharto, post-authoritarianism, kita menyaksikan bahwa perubahan-perubahan kelembagaan yang berlangsung dalam prosesnya itu kemudian tidak merubah corak kekuasaan yang terwariskan pada era Orde Baru, di mana kita melihat bahwa institusi negara dan birokrasi itu menjadi tempat, menjadi arena yang kemudian dengan mudah dibajak, di-hijack oleh kekuatan-kekuatan lama
yang sebelumnya kekuatan bisnis dan politik yang sebelumnya mendapatkan dukungan dan inkubasi politik dari rezim lama, dari rezim Soeharto, dan juga kemudian mereka mampu untuk melakukan absorpsi dan kooptasi terhadap kekuatan-kekuatan politik yang pada waktu itu dikenal sebagai kekuatan-kekuatan reformis. Sehingga kemudian yang terjadi bahwa arena ekonomi politik, kemudian demokrasi, kemudian ekonomi pasar, ini tidak lebih kemudian menjadi arena yang dikuasai oleh aliansi bisnis politik yang berkembang, yang mampu survive, yang mampu bertahan dalam proses-proses perubahan-perubahan politik yang terjadi. Gitu. Sesuatu yang kemudian kita kenal sebagai kekuatan yang disebut sebagai oligarki. Nah, dalam konteks ini yang terjadi selanjutnya bahwa sebetulnya kekuatan-kekuatan reformis dan kekuatan-kekuatan politik demokrasi tidak pernah secara utuh atau secara otentik kemudian mempengaruhi dan menguasai arena politik demokrasi dan bernegara. Karena dan di situ kemudian yang kita lihat bahwa arena politik menjadi pertarungan di antara faksi-faksi oligarki yang kemudian saling membangun dan memperluas powernya, dan bahkan dalam konteks ini kita melihat bahwa konstelasi tatanan politik kita tidak berkembang menjadi tatanan politik demokrasi yang terbuka, yang liberal, dalam konteks bahwa masyarakat sipil sebetulnya tidak memiliki otonomi kuat ketika berhadapan dengan aliansi-aliansi ekonomi politik oligarki di Indonesia. Nah, di sini kemudian poin-poin itu saya jelaskan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi setelah pada waktu yang sangat singkat kita kemudian pada awalnya mengalami antusiasme terhadap harapan demokrasi, tapi selanjutnya kita menghadapi, kita menyaksikan dan kita sadar bahwa kita masih menghadapi persoalan-persoalan ekonomi politik yang menjadi bagian dari warisan era Soeharto. Nah, di sini kemudian kita diingatkan oleh pandangan-pandangan yang berbasis pada analisis political economy structural, atau kalau saya melihat lebih pada critical political economy yang berhubungan dengan transisi demokrasi. Nah, selama ini dalam proses-proses ruang publik intelektual yang kita saksikan bahwa mainstream pengetahuan tentang kajian-kajian demokrasi itu sebagian besar berangkat pada interaksi aktor atau kemudian pada interaksi pelembagaan. Tapi bahwa ternyata kita melihat bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi terkait dengan warisan kekuasaan pada era Orde Baru sebetulnya bisa kita lihat pada isu-isu dan persoalan-persoalan yang memiliki dimensi struktural, di mana kemudian kita disadarkan bahwa ternyata proses perubahan kelembagaan ekonomi dan politik menuju demokrasi itu tidak serta-merta merubah watak kekuasaan yang berurat akar di suatu negara. Bahwa kemudian inisiatif-inisiatif kelembagaan tidak dengan secara mudah mampu mendisiplinkan perilaku-perilaku aktor. Di mana bahwa dalam konteks perubahan-perubahan yang berlangsung dalam transisional terkait dengan inisiatif reform, kita melihat bahwa mereka yang memiliki sumber daya kekuasaan dan sumber daya material yang kuat, ternyata bisa dengan mudah kemudian menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan proses-proses pelembagaan yang tengah berubah. Nah, sehingga kemudian yang kita lihat bahwa pada satu sisi terjadi proses transformasi kelembagaan menuju politik demokrasi dan ekonomi pasar, tapi kemudian perubahan-perubahan dan transisi tadi tidak mendorong pada transformasi sosial menuju tatanan politik dan ekonomi yang liberal. Politik dalam konteks ini, politik liberal dalam konteks ini adalah politik yang menghormati kemerdekaan berpendapat, berekspresi, di mana kemudian warga negara mampu tampil menjadi kekuatan kontrol terhadap state dan mampu membendung dan menghambat terjadinya akuisisi negara untuk kepentingan-kepentingan ekonomi politik, bisnis politik yang spesifik. Sehingga kemudian tidak muncul kemudian
tatanan politik yang berbasis pada supremasi hukum, transparansi kekuasaan, dan perlindungan hak warga dan negara. Di mana kemudian bisa kita lihat bahwa ada memang beberapa capaian-capaian, misalnya kemudian bahwa terkait dengan terbentuknya institusi KPK, terus kemudian juga kemudian beberapa inisiatif-inisiatif tentang pembelaan terhadap hak asasi manusia, tapi dalam proses pertarungan sosial yang bekerja, ternyata kemudian kekuatan oligarki bisa survive dan bisa bertahan ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan politik demokratik tersebut. Nah, di sini kita diingatkan oleh berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah yang muncul pada pada negara-negara yang lain, di mana kemudian bahwa seperti misalnya tumbuhnya fasisme di Italia dan Jerman dalam konteks negara demokrasi liberal pada waktu itu, kemudian tidak berkembang dan jatuh menjadi fasisme misalnya karena kemudian tidak ada kekuatan sosial yang powerful yang mampu menopang tekanan politik tersebut. Atau yang paling baru misalnya terkait dengan peristiwa Arab Spring di Mesir, di mana kemudian inisiatif demokrasi Arab Spring misalnya di Timur Tengah dan berbagai negara yang lain, itu kemudian terganjal dan jatuh kembali kemudian terperosok pada tatanan otoritarianisme ketika kekuatan politik yang menguasai arena politik negara adalah kekuatan politik yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan demokrasi dan kepentingan-kepentingan politik reformasi. Nah, di sini kita kemudian diingatkan tentang penting untuk melihat bagaimana ketegangan dan pertarungan sosial di antara kekuatan-kekuatan sosial, kelas-kelas sosial yang bekerja di suatu negara yang mempengaruhi hasil dari proses-proses politik yang bekerja. Nah, di sini kemudian kita masuk pada apa itu oligarki. Oligarki menurut pengertian yang saya yakini bahwa adalah suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terbangunnya konsentrasi kemakmuran dan otoritas politik beserta pertahanan kolektif dari aliansi bisnis politik dominan, di mana hal itu dilakukan melalui penguasaan terhadap institusi negara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia setelah 20 tahun lebih, 2 dekade itu kemudian keluar dari jebakan sistem politik otoritarianisme, tapi kemudian proses-proses pelembagaan institusi yang bekerja menunjukkan bahwa kita masih belum bisa keluar atau belum bisa kemudian menghalangi di mana kepentingan-kepentingan partikular dari elit-elit ekonomi politik yang minoritas kemudian menguasai dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, di sini bahwa dalam konteks di Indonesia, tatanan kapitalisme yang bekerja di Indonesia sejak era Orde Baru dan sekarang itu kemudian ditandai oleh terjadinya akumulasi kepentingan private dan corporate wealth bertemu dengan penguasaan institusi publik dan otoritas negara yang sebetulnya itu berlangsung pada sejak era Soeharto. Nah, di sini kita diingatkan bahwa oligarki itu bukan sesuatu yang tiba-tiba lahir pada saat ini, tapi tidak bisa dilepaskan dari proses yang sifatnya historis, di mana kepentingan, kekuasaan, dan proses politik yang menyejarah, ekonomi politik yang menyejarah, yang menjadi awal atau menjadi asal-usul dari proses oligarki di Indonesia. Nah, dalam konteks sejarah, misalnya disertasi saya dan buku saya itu menunjukkan ada 3 fase dari berkembangnya kekuatan oligarki yang itu muncul pada semenjak era Soeharto. Yaitu fase awal, fase pertama, di mana yang disebut sebagai proses inisiatif atau dorongan revolusi kapitalisme atau inisiatif transisi menuju tatanan kapitalisme. Di mana dalam transisi awal menuju proses tatanan kapitalisme ini, kita menyaksikan persoalan di mana kemudian bahwa proses perubahan awal transisi menuju tatanan masyarakat kapitalisme itu berlangsung ketika
tidak ada kekuatan borjuasi nasional yang kuat yang mampu membangun tatanan politik kapitalisme, di mana kondisi ini yang disebut sebagai problem Bonapartist state, atau di mana bahwa inisiatif untuk menggelar tatanan kapitalisme itu bekerja melalui inisiatif negara. Dan di sini misalnya Soeharto memunculkan dan menampilkan kekuatan-kekuatan borjuasi nasionalnya sendiri. Gitu. Yang itu kemudian masuk pada fase kedua. Nah, ketika pada fase pertama itu yang dilakukan melalui proses penghancuran terhadap kekuatan-kekuatan yang memiliki potensi resistensial terhadap tatanan otoritarianisme Soeharto, maka pada fase kedua sekitar tahun 1973 sampai 1988 pada fase itu terbangun suatu tatanan politik ekonomi politik di mana proses konsentrasi kekuasaan Soeharto itu mencapai pada titik puncaknya. Dalam kondisi seperti itu, depolitisasi massa berlangsung dengan kuat. Terus kemudian Soeharto juga kemudian menampilkan kekuatan-kekuatan pengusaha yang bergantung pada dirinya. Dan pada waktu itulah kemudian menjadi puncak kejayaan Orde Baru. Sampai pada fase ketiga terjadi guncangan-guncangan terhadap tatanan politik Orde Baru, di mana kemudian terjadi proses deregulasi dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu oligarki juga tetap berkembang melalui dukungan dan topangan negara dan hutang luar negeri. Nah, dari situlah kemudian fase Soeharto ini menjadi pada era Orde Baru ini menjadi era yang sangat menentukan dalam konteks formasi oligarki, terbangun aliansi bisnis, politik, birokrasi, dan konglomerasi yang berbasis pada keluarga. Nah, setelah jatuhnya Orde Baru, tatanan struktural kekuasaan ini tidak hancur seiring dengan proses-proses perubahan kelembagaan tadi, tapi tetap bertahan, dan bahkan kemudian memperluas aliansinya sampai ke tingkat lokal. Sehingga dalam proses adaptasi tadi, maka di satu sisi, pada satu sisi kemudian oligarkinya tetap bisa bertahan dan mereka beradaptasi karena rentang kekuasaannya itu mulai dari tingkat nasional sampai lokal dan menembus batasan-batasan negara dan masyarakat sipil, sehingga proses-proses pelembagaan demokrasi tidak merubah konstelasi kekuasaan yang bekerja. Nah, inilah sementara pada sisi yang lain proses penghancuran politik dari bawah atau kekuatan-kekuatan politik yang berbasis pada reformasi liberal atau kekuatan progresif, ini kemudian tidak memiliki basis sosial yang kuat untuk bisa mempengaruhi arena politik di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto. Dan ini terjadi karena proses korporatisme negara dan juga karena proses depolitisasi massa yang sangat kuat pada era sebelumnya. Bung Erlangga, tinggal 5 menit lagi. Oh, maaf ya, uraiannya agak panjang. Nah, ini critical political economy, saya sebetulnya ada beberapa posisi-posisi teori yang membandingkan dengan kajian oligarki, tapi terlalu panjang untuk membahasnya. Nah, di sini oligarki power, di mana kemampuan adaptasi bisnis politik pada era Soeharto, tadi relasi sosial bisnis politik birokrasi dengan kekuatan sosial di luar dirinya, di mana kita bisa lihat kelompok liberal progresif itu tidak mampu mempengaruhi arena politik sehingga tidak bisa kemudian menjadi kekuatan yang mengimbangi kepentingan dan power dari oligarki. Di sini ada poin-poin nanti yang mungkin bisa kita diskusikan dalam proses ini, di mana kemudian seringkali oligarki secara salah kaprah itu disamakan dengan sandingan dengan neoliberalisme, padahal itu dalam proses pertemuan antara oligarki dan neoliberalisme itu ada ketegangan-ketegangan yang uraiannya sebetulnya menunjukkan bahwa neoliberalisme itu menekankan pada fundamentalisme pasar, pada pemisahan antara politik dan ekonomi, sementara oligarki berusaha memanfaatkan institusi politik negara, birokrasi, dan arena politik untuk kepentingan-kepentingan partikular bagi akumulasi kekuasaan dan kekayaan. Di sini kemudian oligarki ketika berhadapan dengan tantangan politik liberal di Indonesia itu tidak menjadi kekuatan yang powerful untuk menghadangnya, dan reorganisasi dan perluasan oligarki di tingkat lokal. Nah, ini sebetulnya yang paling penting kalau kita melihat pada persoalan data-data.
Nah, bagaimana kita melihat kekuasaan oligark di Indonesia? Kalau Winters misalnya membedakan antara oligarki dan oligark. Oligarki itu adalah sistem ekonomi politiknya, oligark itu adalah subjeknya, subjek orang-orang yang paling kaya yang kemudian menggunakan atau menjadikan economic resource-nya itu untuk masuk dan terhubung dengan kekuatan-kekuatan politik. Nah, ini ada persoalan misalnya menurut Winters kalau ketika menunjuk pada Indonesia, data 2010 menunjukkan bahwa kemakmuran 40 orang terkaya di Indonesia itu 630.000 kali kalau dibandingkan dari gross domestic product per kapita Indonesia. Di mana dalam konteks material power, indeks kekuasaan material, Indonesia adalah negara yang paling senjang di dunia. Nah, kemudian saya mencoba melakukan kalkulasi sendiri berdasarkan pada perhitungan ini, yang saya tulis, yang saya kemudian hitung pada tahun 2020, ketika kita menyaksikan bahwa jumlah kekayaan dari 40 orang terkaya di Indonesia, berdasarkan pada majalah Forbes, yaitu 124,36 miliar US dollar. Kalau dibagi pendapatan bersih per tahun di antara 40 orang ini ketemu angka 3,1 miliar US dollar. Dan ini apabila dibandingkan dengan gross domestic product per kapita kita, yaitu 3.871 US dollar, maka kekayaan rata-rata mereka adalah 801.509 kali. Bayangkan ada perluasan dan senjang yang semakin tinggi ketika kita masuk pada, kita anggap sebagai demokrasi. Nah, dalam hitungan yang lebih makro, kalau kita saksikan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai kemakmuran sekitar 50% dari seluruh kemakmuran di Indonesia. 10 orang terkaya menguasai 77% dari kemakmuran, berbanding dengan 90% mayoritas berebut 23% dari kemakmuran. Di mana kemudian hasil-hasil akumulasi kekayaan ini seperti seperti kemudian diutarakan, ditegaskan dan dibenarkan oleh laporan Oxfam pada tahun 2017 menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan di Indonesia adalah hasil dari perjumpaan formulasi kebijakan fundamentalisme pasar atau neoliberalisme yang bertemu dan bersitegang dengan praktek rent seeking warisan Orde Baru. Praktek-praktek pembajakan dan okupasi terhadap institusi negara oleh kekuatan bisnis politik yang bertarung dalam arena politik demokrasi. Nah, ini menunjukkan validitas data tentang bagaimana oligarki itu bukan isapan jempol atau bukan omong kosong, tapi kita bisa melihat, mendapatkan datanya, bagaimana kemudian terkait dengan ketimpangan ekonomi politik yang berlangsung sampai sekarang, hal itu tidak bisa dilepaskan dari pertarungan sosial, ekonomi politik di Indonesia yang melibatkan kekuatan oligarki.